Ini akibat pengrusakan yang dilakukan oleh orang-orang berintelijen. Ini telah makanya Nah, ini pada saat kejadian ya teman-teman. Nanti kita akan melihat video dia kondisi sekarang teman-teman. Jadi traumanya itu dibawa sampai saat ini dan sangat miris sekali ya teman-teman ya. Hal-hal seperti ini harus dikhususkan dari pemerintahan setempat agar dia bisa dipulihkan. Psikisnya kena teman-teman kalau kondisinya seperti ini, dan kalian bisa saksikan kondisi dia untuk saat ini teman-teman. Beginilah dampaknya teman-teman. Aksi biadab yang tidak bertanggung jawab berdampak kepada anak ini. Luar biasa sekali teman-teman. Yang dia hanya ingin belajar untuk membahas ataupun mempelajari sebagian dari isi Alkitab, pengajaran kasih, tetapi kelakuan mereka yang sangat-sangat betul yang datangnya dari iblis itu teman-teman. Lihatlah kondisinya sekarang. Ini namanya Olive Hulu, dan saya nanti akan menekankan lagi bahwasanya video ini diberikan ataupun diupload sebelumnya di TikTok, dan saya sudah izin kepada salah satu dari pemuda itu, dan ini membenarkan kondisinya sekarang teman-teman. ini bapak ini mama di dalam cepat buka matanya Pak. Nah, jadi ini teman-teman, untuk menguatkan videonya itu bukan hoax ya teman-teman ya. Saya sudah bertanya juga kepada Bang Omaf Waruwu, salah satu senior yang ada di sana, berdekatan dengan adik itu ya, dekat dengan rumah adik itu, dan dia merekamnya, dia upload, dan saya izin untuk share ke YouTube. Pembicaraan tadi seperti ini teman-teman. Shalom Bang, itu keadaan adik kita itu bisa cerita sedikit Bang, dekat dengan abang ya? Saya bertanya seperti itu, dan dijawab, Shalom juga, anak ini adalah anak sekolah minggu kami. Nah, jadi jelas ya teman-teman ya. Terus dia jawab lagi, anak sekolah minggu kami, salah satu anak yang kena kayu dalam insiden rumah doa di Padang. Nah, terus saya bertanya lagi teman-teman, namanya siapa Bang anak itu? Terus dia jawab, namanya Olive Hulu. Kondisi sekarang jadi seperti trauma gitu ya Bang? Saya bertanya. Terus dia jawab, ya seperti yang di video. Nah, jadi dia memperjelas lagi teman-teman. Terus dia jawab lagi, tiap malam kadang dia lari sendiri. Itu teman-teman yang sangat, saya membacanya jadi sangat kaget ya teman-teman ya. Yang saya kirim keadaannya 1 jam yang lalu. Jadi videonya itu benar-benar baru ya teman-teman ya. Jadi saya sebarkan lagi di YouTube agar kalian bisa lihat kondisi si Olive sekarang ini teman-teman. Saya menjawab, astaga Tuhan Yesus. Terus dia jawab lagi, dukung dalam doa saja. Nah, terus saya balas lagi, oke Bang, bisa saya bantu? Saya di sini untuk minta izin ya, agar videonya itu bisa kita sebar lagi, agar kalian bisa paham, dan teman-teman juga bisa share-share teman-teman, agar pemerintahan setempat bisa memfokuskan untuk agar si Olive ini bisa penanganan yang lebih khusus teman-teman, karena kondisinya ini sangat fatal ya, apabila nanti mengalami stres berat, dan saya juga sudah tidak bisa membayangkan teman-teman, tetapi agar menjadi perhatian pemerintahan setempat ya. Terus dia jawab lagi teman-teman, terima kasih banyak, dan saya di sini tetap minta izin untuk kita upload, dan inilah sekarang videonya teman-teman, dan dia mengucapkan terima kasih. Terus saya jawab lagi, Tuhan Yesus menguatkan kita semua Bang, damai sejahtera selalu menyertai kita, amin. Nah, jadi seperti itu teman-teman.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya mohon sekali dengan teman-teman, saudara-saudara yang menonton video ini agar videonya disebar ya teman-teman ya. Sebar ke grup-grup kalian, bisa ke WA kalian, ataupun bagikan linknya teman-teman. Harap komentar juga agar trafik dari video ini bisa menyebar secara keseluruhan by sistem teman-teman. Jadi bagaimana agar Olive ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah teman. Bukan hanya mereka yang datang hanya seolah menjenguk, bertanya. Jadi kalau seperti itu, ini Olive ini bahaya teman-teman. Dia bisa nanti mengalami mental trauma yang akut. Jadi bisa depresi teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, bagaimana keadaan dia yang terlihat dari ekspresi wajahnya itu sudah dihantui rasa ketakutan teman-teman. Jadi perlu perhatian khusus bagaimana penanganannya. Ini tidak singkat ya, ataupun tidak hanya datang sehari 2 hari agar dia itu, bukan teman-teman, karena ini sudah berhubungan dengan psikisnya sudah kena teman-teman. Jadi agar bisa lebih diperhatikan dari orang psikolog teman-teman, dan ini jangkanya panjang teman-teman. Jadi mohon kepada teman-teman agar membagikan video ini biar bisa viral. Olive ini terselamatkan untuk kedepannya bisa berkumpul-kumpul lagi dengan teman-temannya, bisa belajar, sekolah, dan bermain dengan teman-temannya. Jadi inilah dampak dari perbuatan anarki intoleransi yang terjadi di salah satu rumah yang dijadikan tempat untuk belajar agama teman-teman. Dampaknya seperti ini teman-teman. Yang jadi korban anak di bawah umur. Bagaimana mentalnya itu, karena saya bisa membayangkan kalau bisa kita melihat video-video sebelumnya yang sudah warawiri di dunia sosmed ini, bagaimana kebrutalan itu pun atau tindakan anarkis itu memang betul-betul sangat menyeramkan teman-teman. Di dalam lagi belajar, lagi bernyanyi, lagi tenang, tiba-tiba langsung luar biasa sekali ya. Hantaman batu, kayu, bahkan ini si Olive ini terkena pukulan kayu. Dan tolong sekali ini menjadi perhatian bagi aparat setempat. Kasus-kasus ini jangan terulang kembali di tempat-tempat lain, karena dampaknya kepada anak-anak seperti Olive ini ke depannya itu sangat bisa fatal kalau tidak ditangani secara intensif teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang beranggapan pembubaran agama ini, kalau misalnya kita tarik kepada hal ranah agamanya, kami umat Kristiani ataupun umat Kristen yang pengikut Kristus itu, hal-hal seperti ini bukan menjadi penghambat bagi kami teman-teman, bukan menjadi batu sandungan bagi kami untuk bisa beribadah lagi. Bahkan kalau hal-hal seperti ini, hal-hal ibarat kacang goreng bagi kami. Jadi tidak menjadi penghambat, malah makin besar ataupun makin dewasa iman kami untuk kedepannya. Jadi malah makin semangat gitu loh. Jadi tujuan kalian itu apa? Kalau kami ranah berpikirnya ya sudah lost control karena hasutan dari iblis. Jadi seperti itu, kami tetap mengasihi kalian. Tidak ada pembalasan apapun karena kalau kami melakukan hal yang sama, berarti kami sama. Pemikiran kami ataupun sifat kami seperti yang kalian lakukan. Makanya kami membalasnya dengan kasih. Bahkan kami akan mendoakanmu agar kau bisa bertobat dan kembali gitu loh, dengan pola pikir yang benar, perbuatan yang benar, dan imanmu tergantung bagaimana kau itu bisa dijamah oleh Roh Kudus. Kami bercuap-cuap pun jangan pernah takut. Karena apa? Di Alkitab itu jelas tertulis ya, bukan kamu yang memilih tetapi aku. Jadi kami ranahnya manusia, tidak ada andil untuk kepercayaanmu itu menjadi pengikut Yesus. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman. Nah, besar harapan kita hal-hal yang seperti ini jangan turun kembali. Jadi kita kembali lagi ke topik agar teman-teman ingat, ini sebar videonya agar Olive bisa mendapat perhatian khusus dan direhabilitasi ya, dalam arti jangka panjang, karena ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Dampak psikisnya kena teman-teman. Dan ini dia yang seorang anak-anak yang memiliki hak untuk hidup bahagia, belajar, sekolah, fatal, terhambat, terhenti
karena perilaku biadab yang dilakukan orang-orang yang sudah termasuk hasutan-hasutan setan, teman-teman. Jadi, bagaimana agar mendapat perhatian khusus dari pemerintah? Jangan lupa share, komentar, agar grafik dari video ini bisa menyebar. Nah, seperti itu. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati.